Ibu Adinda, harapannya apa nih untuk NTT terkait dengan pengembangan tenun ikat? Iya, saya berharap tenun ikat di Nusa Tenggara Timur makin dikenal dan semestinya tahun ini dengan kita ingin menjuluki NTT sebagai negeri sejuta tenun. Karena apa? Karena hampir di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur di 21 kabupaten dan satu kota itu begitu banyaknya tenun ikat yang tersebar dengan berbagai macam model. Kalau dihitung-hitung bisa lebih dari sejuta. Maka dari itu saya berharap bahwa dengan adanya julukan NTT sebagai negeri sejuta tenun, tentunya ini kita akan lestarikan terus, paling tidak bisa kita mempromosikan Nusa Tenggara Timur melalui tenun ikat kita. Salah satu caranya bagaimana? Dalam waktu dekat kita akan laksanakan Festival Tenun Ikat di Sumba, yang sebelumnya pernah kita laksanakan juga di Kabupaten Sika, yang cukup berhasil dengan menghadirkan kurang lebih 1.200 pengrajin tenun ikat. Dan nanti di Sumba itu pada bulan Juni kita juga akan melaksanakan Festival Sandalwood dan Festival Tenun Ikat itu bertaraf internasional. Ya, kita berharap selama sepekan pelaksanaan kegiatan Festival Tenun Ikat itu kita menghadirkan kurang lebih 5.000 pengrajin tenun ikat, mungkin bahkan bisa lebih, dan juga kita mengundang tamu-tamu dari mancanegara juga hadir. Kurang lebih selama sepekan diperkirakan 50.000 wisatawan akan hadir di Sumba. Pesertanya nanti dari seluruh Indonesia, tetapi yang prioritas adalah dari NTT, khususnya di seluruh daratan Sumba. Ya, kalau di Sumba saja kemarin di Sumba Barat Daya mereka katakan bahwa ada kurang lebih 2.000 pengrajin tenun yang hadir. Ini baru di Sumba Barat Daya, belum di Sumba Timur, Sumba Tengah dan juga Sumba Barat. Tentu akan lebih banyak daripada itu ya. Dan nanti kita akan undang juga dari provinsi lain yang khusus memiliki tenun ikat dan juga dari kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur. Kurang lebih 150 stand kita akan siapkan untuk mereka bisa mengikuti festival. Tentang tenun ikat NTT yang KW, yang katanya Jepara dengan Kalimantan juga mulai meniru-niru. Menurut pendapat Ibu Adinda sendiri bagaimana terhadap ini langkah yang harus diambil? Iya, yang pertama tentu saya merasa sangat prihatin dengan kondisi ini ya. Karena apa? Karena ya boleh dikatakan saya yang turun ke desa-desa banyak bersama dengan tim bersama dan melihat dari dekat apa yang menjadi persoalan dari masyarakat di pedesaan, yang khususnya kelompok ibu-ibu yang menenun. Kalau kita melihat dari dekat, sayang sekali, sangat sayang sekali kalau tenun kita ikat itu ditiru ya di KW-KW seperti itu. Karena apa? Dari proses pembuatannya, pencelupannya, menenun, mengikat sampai pada proses selesai dari menenun itu saja kita melihatnya sudah sangat lelah. Apalagi kalau tiba-tiba muncul ada yang KW-KW seperti ini, menjadi keperhatian kami. Maka dari itu kami bersyukur bahwa kami pada waktu baru-baru ini, pada saat hari NTT yang lalu, kami dibantu oleh dari Kementerian Koperasi untuk kita mencoba untuk mematenkan dari motif-motif kita. Walaupun masih sangat terbatas di beberapa kabupaten yang kita coba dipatenkan dan hanya dibatasi untuk 100 lembar tenunan tersebut, tetapi kita bersyukur ada satu langkah maju supaya paling tidak motif-motif kita tidak dicuri dari yang lainnya. Tetapi saya juga ingin menghimbau kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur bahwa ayo kita mencintailah produk lokal kita, produk dari tenunan kita dari Nusa Tenggara Timur. Karena apa? Kalau kita menggunakan yang KW-KW, tentu sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur, harkat dan martabat kita rasanya tidak ada harganya ya. Karena apa? Dengan menghargai mama-mama di desa, tangan-tangan terampil yang cantik, yang membuat tenun menjadi indah, tentu kita akan menjadi bangga menggunakan tenun dari Nusa Tenggara Timur. Iya, kalau tentang tenun NTT saya selalu semangat ya untuk membicarakan tenun NTT. Jadi sekarang yang perlu diperhatikan oleh pencinta tenun NTT, bahkan oleh pemerintah, bukan lagi hanya sekedar motif atau sekedar kualitas dan kuantitasnya, tetapi sekarang sudah harus dipikirkan untuk segera mendaftarkan tenun NTT ini dengan berbagai motifnya di Departemen Hukum dan HAM. Yang jelas untuk safe tenun NTT itu milik
pemerintah NTT, supaya tidak ada satu kejadian dari pihak luar atau pemerintah di luar NTT atau perseorangan di luar NTT yang mendaftarkan ini di Departemen Hukum dan HAM, dan ketika orang NTT sendiri akan menggunakan atau akan memproduksi, mereka bisa mengklaim bahwa itu punya mereka. Jangan sampai kita menyesal. Menyesalnya apa? Menyesalnya ketika sudah terjadi motif-motif tenun NTT ini sudah didaftarkan oleh pihak lain, bukan pihak pemerintah daerah NTT, bahwa itu milik mereka. Dan ketika kita sendiri mau memakai, mau memproduksinya, mama-mama kita di kampung mau menenunnya, dilarang oleh mereka karena itu milik mereka. Ya, jadi untuk tenun ikat NTT, saya tidak bosan-bosannya menyampaikan pesan kepada teman-teman, kepada masyarakat umum, untuk mari kita mempromosikan tenun NTT mulai dari diri kita sendiri. Dengan kita suka memakai tenun NTT, lebih suka menggunakan bahan tenun NTT daripada tenun-tenun lainnya, daerah lainnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kita jangan menunggu orang luar menyukai baru kita ikut menyukai. Mari kita menyukai, kita memakai, dan orang luar melihat akhirnya menyukai. Itu kepuasannya berbeda. Halo, saya Mary Nesa. Saya salah satu pelaku UKM di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita berbincang-bincang soal tenun ikat di NTT. Saat ini kan banyak sekali beredar tenun-tenun yang dari Jepara maupun dari Kalimantan yang mirip dengan tenun ikat NTT. Nah, kalau menurut Ibu Mary sendiri, bagaimana ini? Keberadaan ini apakah mengancam tenun ikat NTT? Bagi saya pribadi ini bukan merupakan suatu ancaman. Sebab di era globalisasi seperti saat ini, semua informasi dapat diakses dengan mudah oleh para customer yang ingin mengetahui mana yang merupakan tenun ikat NTT yang asli dan mana yang bukan. Dan pengalaman saya pribadi bahwa para penjual tenun Jepara, mereka pada umumnya dengan jujur mengatakan bahwa kain yang mereka jual itu adalah motif NTT yang mereka tiru dan proses penenunannya dilakukan di Jepara. Dengan informasi seperti ini secara tidak langsung mereka telah ikut mempromosikan tenun ikat NTT. Nah, manakala customer mendengarkan informasi seperti ini, customer jadi ingin tahu seperti apa sih kain tenun ikat NTT yang asli. Dan di saat mereka mengetahui hal ini, bahwa tenun ikat NTT itu memiliki motif yang beragam, kemudian ditenun dengan menggunakan alat tenun yang sangat tradisional sekali, dan di balik setiap motif itu mengandung filosofi-filosofi tertentu, mereka akan semakin mencintai kain tenun ikat NTT. Ini bisa menunjukkan perbedaan antara tenun ikat Jepara dan tenun ikat NTT yang asli? Iya, kebetulan saya akan tunjukkan bagaimana perbedaan antara tenun ikat Jepara dan tenun ikat NTT. Ini merupakan kain tenun dari Jepara. Teksturnya lebih halus, lebih lembut, kemudian ukurannya lebih besar. Tetapi kita lihat di sini untuk motifnya kurang sempurna. Ini motif dari Sumba yang ditiru oleh para penenun Jepara. Motifnya tidak sempurna. Dan ini adalah kain tenun asli NTT dari Sumba Timur. Teksturnya lebih sedikit kasar. Kemudian motifnya lebih sempurna. Motifnya sempurna. Karena ini ditenun menggunakan alat tenun tradisional. Jadi manakala ada benang yang putus, akan dengan mudahnya diperbaiki oleh penenun sehingga menghasilkan motif-motif yang bagus. Kalau untuk yang dari Jepara itu apakah dengan mesin godokan juga? Dari Jepara menggunakan alat tenun bukan mesin atau yang sering kita sebut ATBM. Hasilnya seperti ini. Lebih lebar ya berarti ya? Ukurannya lebih besar karena alat tenunnya cukup. Sedangkan untuk alat tenun dari NTT yang menggunakan alat tenun tradisional atau gedok, ukurannya lebih kecil sehingga dalam satu lembar kain ada beberapa sambungan. Kalau untuk ini ada 2 sambungan seperti ini. Ini yang asli ya? Iya, ini yang asli. Kalau mengenai harganya bagaimana? Harganya tentu saja lebih mahal tenun NTT dibandingkan tenun dari Jepara. Sebab proses penyelesaian selembar kain lebih lama dibandingkan proses menyelesaikan tenun dengan menggunakan ATBM. Bu Mary bisa menjelaskan juga kenapa sih masyarakat, artinya ketika ada 2 pilihan begini sebenarnya pertimbangan masyarakat apa, lebih ke arah
Ada dua jenis masyarakat. Ada yang pertimbangannya lebih kepada harga dan ada yang lebih kepada mutu. Jadi semuanya sebenarnya kembali kepada customer. Mana yang mereka cari, mutu atau harga yang lebih murah. Tetapi pada awalnya customer biasanya mereka memilih yang harga lebih murah. Tetapi setelah mereka mengetahui informasi tentang perbedaan antara tenun NTT dan tenun motif NTT yang ditiru oleh para penenun di Jepara, mereka pada akhirnya akan lebih memilih tenun NTT karena mereka mulai memahami bahwa kualitas itu lebih yang diutamakan dalam hal ini. Mama Berta ini lagi proses bikin apa nih? Ini pewarnaan. Pewarnaan. Jadi diikat seperti itu. Iya. Kan awalnya tuh dua warna, mau bikin warna merah dengan hitam. Jadi sudah warna hitam, jadi buka lagi rafianya supaya mau celup warna merah. Mama Dorce ini sedang bikin apa ini? Ya, Ini sedang bikin apa? Proses apa ini? proses itu ator ini motif. Oh, untuk atur Ini motif. motif, ini satu motif, ini satu motif. Berapa lama ini bikin? Kalau bikin ikat begini bisa itu. Kalau bikin sarung begini 1 minggu lebih, 2 minggu 1 lembar. Kalau yang bahan-bahan baju itu gampang. Kalau bikin sarung susah. Sarung 2 minggu 1 lembar. Iya, Kalau yang ikat. tadi 1 minggu 1 lembar itu? Nah, yang untuk tenun itu. Yang lainnya apa tuh? Ini harganya berapa, Mas Tobi? Ini 1,5. 1,5 ya.